Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di kuliah online pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan aplikasi diagnosa keperawatan. Penjelasan aplikasi diagnosa keperawatan merupakan penegakan diagnosa keperawatan dari kasus yang ada. Sebelum dilakukan penegakan diagnosa keperawatan, perlu dibuat analisa data tentang kasus yang ada. Analisa data dengan cara membuat tabel yang berisi data, yaitu data subjektif dan data objektif, problem, dan etiologi. Kasus 1. Aplikasi diagnosa keperawatan. Seorang laki-laki bernama Bapak T, usia 30 tahun, pendidikan terakhir SD, baru saja menikah dengan seorang perempuan bernama Nyonya Y, usia 27 tahun. Selanjutnya, pasangan baru tersebut mengontrak rumah di sebuah wilayah. Saat dikaji perawat, Bapak T mengatakan belum banyak tahu tentang syarat lingkungan rumah yang sehat. Begitu juga dengan Nyonya T belum tahu tentang hal tersebut. Pengkajian keluarga baru menikah. Setelah data terkumpul dari pengkajian yang dilakukan, maka perlu analisa data hasil pengkajian tersebut dengan membuat tabel analisa. Tabel analisa terdiri dari kolom nomor, data, masalah atau problem, dan kolom penyebab atau etiologi. Dari kasus yang ada tadi, dapat dianalisa. Nomor 1, data subjektif. Bapak T mengatakan belum banyak tahu tentang syarat lingkungan rumah sehat. Data objektif, usia 30 tahun, pendidikan terakhir SD. Kemudian analisa masalah atau problem, yaitu kurang pengetahuan tentang syarat lingkungan rumah sehat. Penyebabnya karena kurang terpapar informasi. Diagnosa keperawatan pada keluarga baru menikah, rumus minimalnya adalah problem berhubungan dengan etiologi, antara lain kurang pengetahuan tentang syarat lingkungan rumah sehat pada keluarga Bapak T berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang lingkungan rumah sehat. Rumus lain yang bisa dipakai untuk penegakan diagnosa keperawatan yaitu problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan data subjektif atau data objektif. Perencanaan intervensi sesuai dengan diagnosa keperawatan yang sudah ditegakkan. Pada perencanaan ini juga perlu membuat tabel perencanaan intervensi. Tabel ini terdiri dari kolom nomor, diagnosa keperawatan, NOC, dan NIC. Nomor 1, diagnosa keperawatan, kurang pengetahuan tentang syarat lingkungan rumah sehat pada keluarga Bapak T berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang syarat lingkungan rumah sehat. NOC, setelah dilakukan penyuluhan kesehatan selama 2 kali pertemuan, pasien atau klien diharapkan meningkat pengetahuannya tentang lingkungan sehat. Kriteria hasil mampu menjelaskan definisi dan syarat lingkungan sehat serta mengusahakannya. NIC, pemberian informasi atau penyuluhan kesehatan tentang syarat lingkungan sehat. Tugas kelompok mahasiswa. Lakukan analisa kasus 2 dan 3 secara kelompok. Kemudian buat penegakan diagnosa keperawatan dan perencanaannya seperti yang dibahas pada kasus 1, lalu upload hasilnya ke e-kampus sesuai waktunya. Khusus kasus 4, mahasiswa menjawab soal yang diberikan secara kelompok. Kasus 2, aplikasi diagnosa keperawatan. Seorang laki-laki usia 29 tahun dirawat di sebuah RSJ. Pada saat pengkajian dengan perawat, tampak pasien bicara pelan, tanpa kontak mata dengan perawat dan mengatakan, "Saya malu bila bicara dengan orang lain." Pasien sering menyendiri, jarang berinteraksi dengan teman satu ruangan. Kasus 3. Aplikasi diagnosa keperawatan. Seorang laki-laki usia 26 tahun dirawat di RSJ. Saat pengkajian dengan perawat, ia mengatakan sering marah bila teman sekamarnya mengganggu dan meminjam barang-barangnya. Ia tidak bersedia meminjamkan barangnya kepada teman seruangan, namun tidak menunjukkan perilaku untuk melukai orang lain.
Kasus 4. Dinamika kelompok dalam keperawatan. Seorang perempuan bernama X, usia 27 tahun, bekerja sebagai perawat ruangan di sebuah rumah sakit. Jadwal kerja perawat diatur sesuai jadwal shift harian yang telah dibuat oleh kepala ruang. Setiap shift bertugas 2 sampai dengan 3 orang perawat. Karena tuntutan dari manajemen rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien dan meningkatkan pendidikan perawat ruangan, maka perawat diberi kesempatan studi lanjut. Pihak manajemen rumah sakit memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan hanya untuk 1 perawat di tiap ruangan dengan persetujuan kepala ruang. Soal: sebagai kepala ruang, 1. Bagaimana Anda memilih perawat yang akan diajukan untuk studi lanjut dari ruangan yang Anda pimpin, mengingat masih ada 4 perawat ruangan yang perlu studi lanjut? 2. Kriteria apa yang Anda pakai? Demikian materi kuliah KDK yang bisa saya sampaikan, yaitu kuliah yang ke 4, 5, 6, dan 7 yang kebanyakan terkait dengan tugas kelompok mahasiswa. Saya harapkan kuliah ini bisa dimengerti oleh para mahasiswa dan mahasiswa bisa mengerjakan tugasnya dengan baik serta mengupload di e-kampus. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.